Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang final project dari kelompok kami. Oke, kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Jeffrey, NPM 107, dan yang kedua ada Raka, NPM 050. Ya, ini adalah link dari tugas kami. Kami menggunakan aplikasi kami ini berbasis web dengan tema book management. Jadi ini adalah aplikasi kami dan ini adalah link aplikasinya, pemlan-final.secrea.id. Untuk fiturnya dapat teman-teman lihat ada add book, edit and delete, serta pencarian berdasarkan ID, title, years, description, author, dan genre. Untuk tools yang kami gunakan di sini ada pertama ada Quasar. Quasar framework ini adalah kerangka kerja open source untuk Vue.js untuk membangun aplikasi dengan basis konsep tunggal. Nah, ini adalah quasar.dev. Ini adalah webnya. Nah, buat menggunakan Quasar sendiri, kita harus sebelumnya menguasai Vue.js. Nah, Vue.js ini adalah framework untuk JavaScript. JavaScript yang sekarang adalah JavaScript versi 6, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menggunakan versi 5. Nah, dikarenakan sekarang masih belum semua browser mendukung versi JavaScript yang ke-6, maka kita menggunakan tools yang ketiga, yaitu ada Babel. Babel di sini berfungsi untuk meng-generate semua kode kita yang dalam bentuk JavaScript versi 6 menjadi versi 5. Jadi, meskipun browser yang kita gunakan adalah browser yang terbilang lama, kita masih dapat menggunakan aplikasi itu. Nah, untuk penggunaannya, kita pertama, ini yang paling dasar. Kita perlu mendownload Node.js. Node.js ini adalah platform perangkat lunak pada sisi Paladin dan aplikasi jaringan. Jadi setiap kita mau menggunakan JavaScript, kita secara tidak langsung berhubungan dengan Node.js. Kenapa? Karena kita membutuhkan npm di dalamnya. Nah, ini adalah source kami. Nah, untuk npm sekarang yang saya gunakan dapat teman-teman lihat sebentar adalah versi 6.14, sedangkan Node.js-nya adalah versi 12. Oke. Nah, npm ini auto terinstall apabila kita mendownload Node.js. Di sini dapat teman-teman download sesuai OS teman-teman, dapat menggunakan maksud saya Mac, Windows maupun Linux. Untuk Linux nanti ada caranya tersendiri. Sebentar, saya lupa, tapi dapat menggunakan cara sendiri untuk Linux. Kalau menggunakan Windows atau Mac, langsung download melalui websitenya ini, nodejs.org/n/download. Oke, sekian penjelasannya. Nah, ini untuk Vue.js-nya. Oke, sebentar, get start. Pertama, untuk menggunakan Vue.js, kita perlu menginstal Vue.js itu sendiri. Maksud saya membuat folder project Vue.js kita. Di sini di dalam website Vue.js sendiri sudah disediakan cara-cara untuk dapat menggunakan project Vue.js. Nah, buat teman-teman yang misalnya mau menggunakan React atau Angular untuk framework JavaScript-nya, teman-teman bisa mencobanya. Nah, installation. Oke, dapat teman-teman lihat di sini. Ini script apabila kita menggunakan HTML-nya. Nah, ini adalah caranya. Jadi pada saat ini, oke, kita di sini menggunakan terminal. Jadi meskipun JavaScript kita menggunakan terminal, dan untuk kode editornya kita menggunakan Visual Studio. Visual Studio sendiri ini adalah kode editor yang dibuat oleh Microsoft. Nah, ini untuk mendownloadnya ada di sini. Nah, nanti teman-teman dapat mendownload sendiri. VS Code ini sebenarnya nggak besar. Cuma nanti di dalamnya ada extension sendiri seperti ESLint, lalu ada Live Server, Prettier, itu dapat teman-teman download sendiri. Extension itu mempermudah kita dalam penggunaan VS Code sendiri. Oke, ini saya tutup saja. Lalu Babel. Nah, di sini dapat langsung seperti ini, npm i foo. Seperti kita lihat,
JavaScript itu mempermudah kita dalam proses penginstalan yang harusnya install foo dapat dengan mudah dengan i. I ini adalah inisialisasi dari install. Nah, ini menggunakan npm. Oke, seperti ini. Setelah kita menginisialisasi npm, kita harus, maksud saya menginisialisasi project Vue.js melalui npm, kita harus menggunakan Quasar CLI. Di sini ada dijelaskan di dalam websitenya quasar.dev/start/pick_quasar-flower. Nah, di sini disediakan kriterianya apa yang didukung install Quasar CLI. Nah, untuk menginstal Vue maupun Quasar, semuanya kita lakukan melalui terminal. Ini adalah caranya. Dapat langsung di copy. Tadi kita sudah menginisialisasi. Nah, karena kita di sini sudah memasang Quasar CLI, jadi kita tidak perlu, apabila kita ingin menghentikannya tinggal Ctrl C lalu Y. Apabila kita yes. Nah, lalu kita masuk ke Quasar create folder name. How it work. Di sini dijelaskan gimana Quasar itu bekerja. Lalu kita tinggal mengikuti cara-caranya aja. Sebenarnya tidak ada yang sulit di sini karena Quasar sendiri sudah memberikan gimana tutorial agar dia dapat digunakan dengan baik. Di sini ada tutorial dari developing PWA, SPA, SSR, Vuextor maksud saya. Vuextor itu adalah komponen untuk kita dapat melakukan adding book. Contoh, semisal kita tidak memasukkan gambar aja ya. Nama, book title, saya. Untuk penulisnya, saya sendiri. Genrenya, fantasy. Book year 2020. Heading. Nah, apabila kita ingin melakukan cara seperti ini, kita dapat menggunakan Vuextor. Nah, apabila teman-teman menggunakan framework lain seperti React, ada namanya Redux untuk Angular, saya kurang tahu, tapi teman-teman bisa mempelajarinya di website Angular sendiri. Oke. Sudah perkenalan dari tools yang akan kita gunakan. Ya. Untuk pertama-tama, sebelum kita membuat project, baik itu Vue, React maupun Angular, kita perlu membuat template-nya terlebih dahulu. Nah, di sini memang terdapat perbedaan baik dari sisi awal maupun sisi setelah dia jadi. Sisi awal ya terlihat seperti ini, masih terlihat kaku, genre ada di bawah bukan di atas. Lalu terdapat beberapa kolom 1 2 3 4 5 6. Mentok 6 tapi di sini 4. Setelah dia lebih dari 4 dia akan drop ke bawah. Bisa dilihat perbedaannya untuk ini. Kita juga perlu menyediakan gambarnya. Di sini saya ngambil gambar dari internet. Untuk gambarnya ada Harry Potter. Nah, ini bisa dilihat. Oke, nggak perlu. Ini adalah scriptnya untuk menampilkan ini, tetapi masih belum bekerja. Nah, setelah kita selesai dari template, jadi kita membuat template dulu di awal. Untuk teman-teman yang nggak mau menggunakan metode seperti itu, dapat menggunakan Figma. Atau apabila laptop teman-teman kuat, dapat menggunakan Adobe XD. Cuma untuk Adobe XD ini saya belum menemukan ada yang versi website. Maksud saya dapat melakukan pengerjaan dalam browser. Jadi kita harus mendownload Adobe XD ini. Adobe XD itu modelnya sama seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, tetapi dia dikhususkan untuk mendesain website.
Dia sama dengan Figma, tapi Figma ini ada versi websitenya. Jadi untuk teman-teman yang merasa isinya tidak kuat untuk mendownload atau memasang Figma, dapat menggunakan versi websitenya. Tetapi untuk tim saya lebih memilih untuk langsung mendesain dalam bentuk HTML biasa. Oke, kita tutup bagian ini. Ini adalah penjelasan yang tadi. Atau mungkin kita jelaskan sedikit. Di sini kita ada tag dasar dari HTML. HTML yang dipakai di sini HTML5 loh ya, dan CSS3. Jadi kita ada tag dasar, lalu kita berikan style. Stylenya seperti ini. Oke, karena kita bahas projectnya, kita langsung saja. Sebentar. Oh, enggak masalah ini. Nah, untuk di sini membuka terminal bisa dengan kontrol yang backtick. Itu ada di samping kirinya angka 1, atau dapat dengan menggunakan terminal. Lalu perintah terminal seperti biasa kita gunakan. Di sini ada package.json. Setiap kita menggunakan setiap kita membuat project berbasis web, kita wajib menuliskan yang namanya npm init. Ini adalah menginisialisasikan project kita dalam basis npm. Setelah kita ketik, di sini ada nama package-nya, tidak perlu saya rubah, versinya juga, entry point-nya tidak perlu. Nah, karena tidak perlu diubah, saya cancel saja. Di sini penting untuk menginisialisasikan. Jadi kita dapat mengatur version control-nya di situ. Nah, di sini ada package.json. Ini adalah dependencies. Dependencies itu maksudnya adalah apabila kita mendownload sesuatu dari npm, kita dapat menggunakannya di sini. Contoh seperti Quasar. Cara pakainya sama, kita tinggal main pakai terminal. Nah, ini ada caranya. Sebentar. Nah, ini npm i Quasar. Jadi teman-teman tinggal ketikkan seperti ini, npm i Quasar. Nah, kita di sini sudah memasang semua dependencies-nya. Ini jadi simple lah. Oh ya, karena langsung saja. Di sini ada layout dan ada page. Maksud saya folder layout dan folder page. Di folder layout ini adalah untuk header. Jadi kita inspect elemen untuk lebih jelasnya. Performance console. Oke, di sini. Ini adalah div ID dari app-nya. Jadi semuanya dibungkus dalam ID key-app. Lalu di sini ada header. Headernya tadi yang main layout.foo. Oke, bentar. Nah, sebentar mana? Nah, ini adalah headernya. Lalu di dalamnya kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada judul, titel dari website itu sendiri, yaitu books management. Lalu kedua ada kolom input, dan yang ketiga adalah button add new book. Nah, sudah di situ kita akan ke main.css. Ini adalah untuk kita menampilkan, maksud saya mendisplay. Nah, untuk mendisplay kita menaruhnya di index.foo. Ya, untuk teman-teman yang menggunakan apapun frameworknya, baik Quasar, maksud saya Foo, lalu React, Angular, untuk index.foo, maksud saya untuk folder yang diawali dengan nama index, lalu diakhiri dengan
project-project kita. Di JavaScript, di HTML itu ada yang namanya komponen ingest. Jadi kita tidak perlu menuliskan semuanya satu persatu. Sebagai analogi seperti ini. Apabila kita punya website, kita beri warna merah aja. Seperti ini, kita tidak perlu menulisnya menjadi satu seperti ini, yang hanya dipisah oleh baris. Kita bisa menulisnya terpisah di sini dan terpisah di sini, lalu digabungkan menjadi satu. Itu keunggulan dari JavaScript dan HTML. Jadi kita bisa menuliskan komponen-komponennya. Jadi meskipun di sini dipisah, kita nanti menyambungkan ke sini. Jadi di sini akan muncul header itu sendiri. Itu berlaku untuk semua framework. Oke. Ini bisa dilihat dari responsibilitas websitenya. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan apabila kita menggunakan versi mobile dengan lebar layar 320 pixel. Saya kurang tahu HP 320 pixel, mungkin HP lama. Lalu ini adalah mobile versi 425 pixel. Ini sudah banyak mobile sekarang rata-rata sekian 425 megapiksel. Maksud saya 425 pixel. Lalu ada versi tablet dan ini adalah contohnya. Oke, kita bisa melakukan ini. Nah, buat editnya misal J.K. Rowling, Jeffrey dan Raka, saya keluarkan dari versi ini aja. Oke, jadi kita sudah melakukan pengeditan pada ini. Final project Pemlan, genrenya study, book year 2020. Di sini bisa dilakukan pencarian. ID didapatkan setelah kita mengenerate dari ini semua, maka akan didapatkan ID. Misal title, genre, study. Habis itu ini kita ganti menjadi misalnya real, ini horror. Nah, ini bisa kita cari, tapi kenapa kok nggak muncul? Kita tetap melakukan pencarian author. Bentar. Oke. Nah, saya jelaskan di sini. Untuk di layout, pertama kita membaginya ada menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada title, input, dan button. Oke, di sini title sebagai berikut. Input hanya membentuk ini, lalu kita memberikan fungsi agar dia mau memberikan dropdown. Lalu dari ID yang terdapat di komponen dropdown tersebut kita dapat melakukan pencarian sesuai yang kita mau. Di sini adalah bentuk inputnya. Placeholder ini adalah saat kita tidak mengetikkan apa-apa di sini, kita dapat memunculkan. Jadi saat tidak ada apa-apa, dia akan tertulis type here to search. Ini dapat kita ubah. Jadi nggak harus seperti ini tulisannya. Bisa mungkin masukkan teks
Nah, bisa seperti itu atau sesuka teman-teman seperti apa. Lalu di sini untuk icon search ini kita menggunakan bagian di sini. Oke. Lalu ini ada fungsi di mana setelah drop down kita akan memunculkan pop-up komponen ini. Dan setelah itu kita bisa mendapatkan di setiap ini kan kita berikan ID di setiap komponen-komponen ID, title, genre. Nah, dari situ kita berikan ID atau kelas, lalu kita dapat menggunakan itu agar dapat dilakukan pencarian berdasarkan komponen ini. Lalu ada button. Oh iya, untuk Quasar itu diawali dengan key. Jadi nggak langsung list, tapi harus key dash list. Itu adalah aturan yang disediakan oleh Quasar. Lalu untuk button ada seperti ini. Nah, ini ada script. Script itu adalah tempat di mana semua program JavaScript berjalan. Jadi secara nggak langsung, template ini adalah bentuk dari HTML. Lalu script ini adalah tempat dari JavaScript. Lalu di sini ada CSS. Dalam kasus ini kita menggunakan SCSS atau SAS. Bedanya untuk CSS dan SAS tidak akan saya jelaskan. Jadi teman-teman bisa mencarinya sendiri. Jadi di sini ada tempat dari style yang akan kita gunakan. Di sini ada return, ID, title, genre, years, description. Ini yang tadi saya maksud dari dropdown ini. Lalu ada get search by text. Nah, apabila lengthnya, maksud saya inputan yang kita masukkan itu kurang, tidak seperti yang kita mau, dia akan memunculkan error. Tetapi apabila tidak, dia akan memunculkan hasilnya. Nah, lalu di sini ada add book pop-up. Oke, ini adalah penjelasan singkat dari header. Untuk penggunaan fungsi di sini kita menggunakan JavaScript versi 5 dikarenakan lebih mudah dalam penggunaan. Meskipun terdapat beberapa bagian di dalamnya ada versi 6-nya. Oke. Lalu ini adalah index.view yang merupakan tampilan dari semuanya, terutama yang ini, yang berada dari sini hingga ini. Nah, untuk pertama kita menggunakan komponen HTML yang namanya flex. Jadi flex itu kita tidak perlu memikirkan gimana dia akan membagi dari sini hingga sini, perlu dibagi berapa, tapi dia otomatis membaginya. Nah, seperti ini. Dia akan menjadi 3 bagian dengan margin antara satu chart dengan chart yang lain itu sama. Nah, refresh saja. Oke. Di sini diberikan masing-masing indeks bagi tiap-tiap card, digunakan agar kita dapat mempermudah pengurutan dan proses pencarian dari card itu sendiri. Di sini ada image di dalam cardnya sendiri. Untuk folder card kita sampai di sini. Jadi di dalamnya ada slide transition, itu yang ini. Oke, pertama dari awal aja. Ada image jelas yang ini sendiri.
Kita masuk ke versi. Oke, agar mempermudah. Oke, image dapat dilihat. Lalu ada chart section. Di dalamnya ini chart section yang merupakan title dari buku itu sendiri. Lalu ada book author, book genre, serta button untuk delete serta edit. Lalu ada slide carousel di bawahnya, akordion, agar dia dapat memunculkan penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Nah, misal deskripsi kita ganti menjadi ini adalah tugas akhir mata kuliah pemrograman lanjut UPN Jatim. Nah, book description itu dimasukkan di dalam slide transition ini. Lalu kita simpan di dalam data ini. Nah, lalu di sini ada create by RFMJ alright reserve. Ini adalah bagian footer. Oke, penjelasan dari HTML-nya. Lalu kita akan menjelaskan script. Untuk script pertama kita ambil map state-nya, map getters, dan map mutation dari Vuex. Nah, sebentar. Oh, lupa. Vuex ini bukan folder. Vuex ini adalah library. Maksud saya, ya, Vuex adalah library agar kita dapat melakukan proses add new book, edit, and delete data di dalam Vu. Untuk penggunaannya kita bisa menggunakan npm-i. Untuk besar kecil sebenarnya nggak masalah ya, npm-i Vuex. Jadi kita tinggal ambil dari sini. Nah, lalu yang folder ada di sini. Komponen /popup. Nah, ini adalah komponen dari add. Oke. Jadi setiap kita adding, ini adalah komponennya. Di sini ada input new book yang merupakan judul sendiri. Lalu ada input section. Nah, input section itu dimulai dari input image hingga input book year. Nah, dari sini kita akan menampung semua datanya. Maksud saya data yang kita diinputkan lalu akan diproses di dalam Vuex itu sendiri sehingga dapat kita tampilkan data baru itu di dalam kumpulan display yang ada. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini diawali dengan empty string dikarenakan memang kita perlu mengisi ini. Karena apabila kita isi di dalamnya title, misal seperti ada, maka akan menambah string tersebut yang mana akan memengaruhi hasil dari adding new booknya kita nanti. Nah, di sini setelah kita string, maksud saya berikan empty string untuk inputan, kita berikan penjelasan lebih lanjut apakah ini metode yang add new book atau yang edit. Seperti di sini. Untuk edit dan add new book untuk HTML CSS-nya kurang lebih sama, hanya ada beberapa beda bagian seperti di deskripsi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini metodenya adalah edit di sini. Sedangkan tadi di sini metodenya adalah add. Oke, pertama saya jelaskan yang add-nya dulu. Setelah kita mengisi semua, kita harus mengecek apakah ada isinya atau tidak. Nah, ini apabila kita tidak memberikan isian di dalamnya, dia akan memunculkan alert berupa meminta kita agar mengisi form yang telah disediakan oleh website. Nah, di sini ada this add book. .add book ini adalah
semua data yang kita berikan sebelum diolah. Jadi kita mengambilnya lalu kita menyimpan sementara di dalam sini. Begitu juga dengan di edit book. Nah, bedanya di edit book karena data sudah ada, kita perlu menggunakan metode lain, yaitu kita mendisplay dulu data lama, lalu kita mengeditnya, baru setelah itu data baru disimpan lagi, diproses, ditampilkan. Caranya seperti ini. Kurang lebih sama untuk metodenya, tapi bedanya kalau yang add new book, untuk awalnya kita adalah empty string, jadi tidak ada apa-apa. Kalau yang ini kita perlu memunculkan dulu di sini. Di bagian yang ini kita memunculkan, lalu kita mengedit di bagian sini. Ini apabila kita hapus, nah dia akan memunculkan required agar kita mengisinya. Nah, untuk image itu tidak wajib untuk diisi pada aplikasi kami, tetapi untuk title, writer itu wajib diisi. Karena ini adalah komponen penting di mana tiap buku itu harus ada judul dan penulis. Nah, ini kembali ke index.view. Kita ambil pop-up yang tadi, pop-up komponen. Kalau di yang main layout, kita ambilnya pop-up edit, pop-up add new book, komponen dari add new booknya. Kalau di sini komponen dari edit booknya tadi. Nah, jadi kita import, lalu kita melakukan pengkodaan agar dia dapat mau memunculkan pop-up apabila kita mengklik icon ini. Di sini juga ada metode di mana kita melakukan remove, yaitu delete. Untuk metodenya dapat dilihat di sini. Nah, titik 3 lalu map mutation, ini adalah cara dari JavaScript untuk memunculkan, dari mendisplay, maksud saya data-data yang ada di dalamnya situ. Jadi untuk mendisplaynya itu menggunakan metode seperti ini. Di sini kita menggunakan stage agar mempermudah. Nah, ini adalah pop-up-nya. Jadi setelah untuk edit komponennya kita masukkan ke sini. Oke. Sekian. Nah, ini untuk fiturnya ada add new, edit, delete, search. Nah, di sini tertulis jelas download Node.js dulu sebelum menjalankan perintah pada terminal. Sebenarnya nggak harus pakai npm, bisa pakai yang namanya yarn. Tetapi kalau yarn ini teman-teman harus install lagi. Berbeda dengan npm, dimana kalau npm nggak perlu menginstal lagi karena cukup mendownload Node.js. Nah, lalu setelah selesai kita melakukan perintah quasar dev. Nah, quasar dev ini adalah untuk memasukkan aplikasi kita dalam develop mode. Jadi untuk menjalankannya adalah dengan quasar dev. Lalu apabila kita ingin membuild, jadi gini, maksudnya membuild itu aplikasi kita ini kan banyak kodenya. Nah, dimulai dari yang SRC sini. Jadi setiap framework itu programnya ada di dalam SRC sini. Itu ada aset. Itu meliputi logonya sendiri, ada komponen, ada CSS, lalu ada header yang tadi kita pakai, lalu ada display utama, gimana routernya. Nah, routernya ini yang tadi saya bilang, menerima, mengelola, mengirimkan, lalu mendisplay. Nah, di sini routernya, maksud saya di sini. Nah, ini index.js-nya. Lalu ada app.foo. Nah, ini kan banyak.
Sedangkan kalau kita mau nge-deploy maksud saya menaruh aplikasi kita dalam sebuah hosting, apabila kita menaruh ini satu-satu, kita akan keribetan. Makanya kita membutuhkan yang ini. Maksud saya ini, Quasar Build. Jadi tinggal tulis saja Quasar Build. Nah, di sini sudah kita build. Jadi hasilnya ada di sini, folder disk. Karena kalau nggak kita build, kita harus masukkan satu-satu. Di SRC-nya ada segitu. Ini untuk di publiknya. Di publik itu dari judul ini yang ada di atas logo. Lalu ada di node module. Node module ini adalah library yang kita pakai seperti Vuex. Ini kita pakai. Nah, itu dia ada di dalam library ini. Nah ini adalah library dari Vuex. Lalu ada dari Vu sendiri, ada dari Quasar nanti. Di sini ada banyak. Jadi kalau nggak kita build, tentu kita hitungannya tidak mudah dalam mendeploynya. Yang pertama, jadi kita keribetan. Yang kedua, size yang kita butuhkan itu akan semakin besar. Jadi harusnya project kita itu kecil, tetapi karena ini kan banyak node modulnya. Di sini semua node modul kita tidak pakai. Jadi kita fungsinya build tadi adalah hanya mengambil yang kita pakai, lalu kita menaruhnya dalam file di sini. Nah, di disk ini semuanya akan di-generate ulang, maksudnya ditulis ulang. Di sini tidak perlu saya jelaskan karena untuk penulisannya menjadi inline, yaitu satu baris seperti ini. Ini memang kita akan kesulitan untuk membacanya, tetapi dalam proses deploy atau menaruh di hosting kita akan mudah dibanding kita harus menaruh ini semua. Mulai dari node module, public, SRC. Nah, di sini ini isinya ya yang ini. Kayak misalnya CSS. Itu isinya ya yang di sini. Ini sama. Cuma semuanya ditulis ulang. Sama perintah Quasar Build tadi. Lalu ada font di sini semua sebenarnya tersedia, tapi kita di sini hanya yang kita pakai. Jadi ini adalah hasil matangnya, sedangkan di sini adalah hasil mentahnya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.